Dan ini adalah video terakhir saya untuk mata kuliah Sejarah Sastra yang akan membahas tentang apa sih itu ilmu sejarah sastra. Jadi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke, pembahasan pertama tentang pengertian sejarah sastra. Jadi, sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhannya hingga perkembangannya sekarang. Sejarah sastra mengkaji sastra menggunakan kriteria ekstrinsik, hal-hal yang berasal dari luar sastra, seperti identifikasi peristiwa kehidupan politik, sosial budaya beserta pengaruhnya terhadap karya sastra. Sejarah sastra adalah salah satu bagian dari kajian ilmu sastra. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajarun yang berarti pohon. Pohon menggambarkan adanya akar, cabang, dan ranting yang memperlihatkan adanya proses susunan peristiwa secara kronologis. Nah, sejarah sastra Indonesia adalah bagian dari kajian ilmu sastra yang mempelajari kesusastraan Indonesia, mulai munculnya kesusastraan Indonesia sampai masa-masa selanjutnya dengan segala persoalan yang melingkupinya. Sebagai contoh, di akhir abad ke-20 terbit novel Saman karya Ayu Utami yang menghebohkan dunia sastra Indonesia. Tahun 70-an terbit novel-novel trilogi Iwan Simanjuntak dengan judul Merahnya Merah pada tahun 1968, Ziarah pada tahun 1969, dan Kering pada tahun 1970 yang dianggap novel absurd, syarat filsafah yang sulit dipahami karena berbeda dengan pola-pola cerita pada novel-novel tahun-tahun sebelumnya. Jadi jauh sebelumnya pada tahun 40-an terbit novel Belenggu yang dianggap mengusik keindahan sastra dengan menelanjangi kehidupan kaum elit yang diwakili oleh keluarga Dr. Soekartono. Pada tahun 20-an lahir novel Siti Nurbaya yang sangat laris pada masa itu sehingga melampaui kelarisan novel-novel yang lahir sebelumnya seperti Azab. Lanjut pembahasan yang kedua tentang objek kajian sejarah sastra. Jadi, berbicara tentang sejarah perkembangan sastra tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai upaya menyusun periodisasi sejarah sastra sebagai salah satu kegiatan dalam pengkajian sejarah sastra. Persoalan lain yang termasuk dalam pengkajian sejarah sastra adalah mengadakan kajian terhadap genre sastra, lahirnya suatu gerakan sastra, perkembangan suatu aliran tertentu, pengaruh sastra lama dan sastra asing terhadap sastra modern atau sastra nasional, dan kajian tentang gaya bahasa. Dengan demikian, persoalan-persoalan yang menjadi bahan kajian sejarah sastra dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, periodisasi sastra atau pembabakan waktu dalam perkembangan sastra. Yang kedua, perkembangan atau timbul tenggelamnya suatu genre sastra seperti sejarah perkembangan roman, novel, cerpen, puisi, dan drama. Yang ketiga, lahirnya suatu gerakan atau angkatan dalam sastra. Yang keempat, perkembangan aliran-aliran yang ada pada suatu periode atau suatu angkatan. Yang kelima, pengaruh sastra lama dan sastra asing terhadap sastra modern atau sastra nasional. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu pertumbuhan dan perkembangan gaya bahasa. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga tentang hubungan sejarah sastra dengan teori sastra dan kritik sastra. Nah, hubungan yang pertama adalah hubungan timbal balik antara teori sastra dengan sejarah sastra. Yang pertama, teori sastra muncul karena telah diadakan penyelidikan terhadap sastra atau sejarah sastra. Yang kedua, teori sastra diperlukan untuk mengonfirmasi tentang sejarah sastra. Yang ketiga, sejarah sastra memerlukan teori sastra dalam perjalanannya. Yang keempat, teori sastra dapat merubah atau berkembang sesuai dengan perubahan sejarah sastra atau perjalanan dunia sastra. Lanjut ke hubungan yang kedua yaitu hubungan timbal balik antara kritik sastra dengan sejarah sastra. Yang pertama, adanya kritikan terhadap sastra atau karya sastra mempengaruhi perjalanan sejarah sastra. Yang kedua, kritik sastra memerlukan bahan dari sejarah sastra. Yang ketiga, perkembangan sejarah sastra tidak terlepas dari kritik sastra.
Dan hubungan yang terakhir yaitu hubungan timbal balik antara teori sastra dengan kritik sastra. Yang pertama, dengan bermodalkan teori sastra, kita dapat mengkritik suatu sastra atau karya sastra. Yang kedua, adanya kritikan terhadap sastra dapat mempengaruhi teori sastra, mungkin berupa penambahan atau pengurangan terhadap teori tertentu, atau dapat juga berupa konfirmasi terhadap teori sastra tertentu. Oke, pembahasan yang keempat atau pembahasan terakhir yaitu tentang manfaat mempelajari sejarah sastra. Nah, sastra Indonesia merupakan satu dari sekian banyak ciri jati diri bangsa Indonesia. Mempelajari sejarah sastra penting bagi masyarakat Indonesia, minimal memahami sejarah sastra Indonesia. Karena selain melestarikan jati diri bangsa Indonesia, memahami sejarah sastra membuat masyarakat Indonesia mengetahui perkembangan sastra dari zaman ke zaman, dimulai dari awal mula sastra dan perjalanan sastra hingga sekarang. Dengan mempelajari sejarah sastra, kita juga bisa membedakan apa saja perbedaan dan persamaan antara karya sastra dari generasi ke generasi. Mempelajari sejarah sastra juga berarti menghargai karya-karya sastra dari pengarang-pengarang sastra lama yang sudah wafat. Kita juga bisa menjadikan karya sastra sebagai motivasi untuk perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Oke guys, jadi sekian pembahasan saya untuk video terakhir dalam penugasan ulangan akhir semester mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh dosen saya, Ibu Nina Kuena Hadi Putri, SSSPD, MPD. Oke, see you on the next video guys. Bye-bye.